Dari Bang Hengki. Wah, Hengki ini Ginting. satu lighting saya di UGM ini. Iya. Bang Hengki Ginting, beliau menanyakan Bang, lebih memilih mana? Pakan murah atau pakan ekonomis? Nah, ada nggak Abang membuat analisa proksimat untuk berancah fit? Itu rahasia perusahaan berancah fit. Oke Bang Heng, kalau ditanya pakan murah atau pakan ekonomis, saya jawabnya sekali dua Bang Heng, yang memang harus pakan murah dan ekonomis. Jadi kalau ditanya murah, balik ke masing-masing kandang sih Bang Heng. Pas kebetulan saya bisa nanam, saya pakai pakan yang murah, berarti kan saya harus nanam tuh 2 kali proses. Cuman kan secara akhir dia murah gitu. Misalnya rumput tadi tuh, rumput saya tanam 0,5 hektar. Ada Pakcom, ada Odo, ada Zanzibar. Kita anggap rata-rata panen range lah di 20 ton. Jadi secara biaya sewa lahan 1 tahun 5.500.000, terus biaya tanam kan hanya sekali aja tuh. Panennya seumur hidup atau selama masa sewa. Jadi kita juga butuh yang murah dan ekonomis, ujung-ujungnya kan ekonomis juga. Ekonomis kalau dalam artian pakan kering, saya pakai yang lebih murah. Contoh nih, ada perbandingan nih, onggo sama gaplek. Saya pasti pilih onggo. Dari sisi, saya ngelihatnya dari sisi purchasing atau daya beli kan, quantity. Kalau di onggo unlimited dibandingkan yang gaplek, pasti saya keterbatasan di situ nanti tuh. Ada fase stucknya untuk produksi banyak atau produksi massal. Simpelnya Bang Heng. Jadi kita memang cari yang murah sama yang ekonomis. Contoh nih, kalau kita ada kawan juga sih di Tanjung Moro, juga ada kawan yang pakai pelepas sawit kan gitu. Dia investasinya mesin. Tapi kalau dengan pelepas sawit yang luar biasa banyak, ya udah, sumber seratnya juga oke kan. Contoh lain juga, kawan juga sebetulnya yang di Siantar ada populasi sapi breeding 100 ekor, dia memang pakai pelepas sawit juga. Jadi memang kita kadang agak ragu-ragu takut di investasi mesin kan. Tapi memang ternyata memang mesin ya nggak bisa terelak, kita memang butuh mesin, terutama chopper atau blend grinder yang betul-betul bisa halus. Gitu sih Bang. Tapi kalau untuk proksimat, ini variatif ini Bang. Kalau di domba kita memang mainnya di 11% fattening minimal. Tapi kalau settingan formula manual, mungkin kawan-kawan juga sedikit saya kasih bantuan ya. Kita kadang kalau mengeset, kita setnya tuh di 10%, jangan di 11%, karena cost juga kan, protein 1% udah berapa rupiah. Set aja di 10%, itu bakal naik di 1%. Karena memang pakan itu pasti ada saling membantu. Dia namanya bahasa di nutrisi supplementary effect. Saya mungkin pernah bilang juga di grup. Supplementary effect ini misalnya di dedak tuh ada protein sekian, atau lebih detailnya ada asam amino sekian, di jagung sekian, di bahan-bahan lain sekian. Itu nanti mereka tuh bersatu, jadi nilai proteinnya naik. Makanya kita setnya di 10% aja. Dan otomatis dia tuh bakal jadi 11%. Kalau itu untuk fattening domba. Terus kalau untuk kambing perah, protein pasti lebih tinggi. Kemarin ada dokter babi juga ngasih NRC, kalau dia konkret kering, itu protein kita memang butuhnya di 16-17%. Tapi jika disatukan sama hijauan atau rumput kering, itu proteinnya paling jatuh di 12 atau 13. Itu yang hitungan saya dapat. Kalau ditanya produksi susu, masing-masing sih relatif sesuai jenis ternak juga kan. Mungkin dengan settingan pakan yang
17% kita bisa dapat di minimalnya 1 liter lah. Kalau untuk standar lokal kambing PE. Rata-rata ya, rata-rata. Kita jangan berbicara per sekali perah, enggak, kita berbicara rata-rata. Gitu. Gitu sih Bang Heng. Bang Hengki, mohon open mic Bang. Bang Hengki, silakan Bang. Udah, bisa? Daud? Bisa Bang, ya. bisa. Monggo Bang. Jadi, ya terima kasih nih sama Bapak Dede untuk pemaparannya. Jadi kenapa saya tanya begitu? Karena sering udah saya jumpai itu orang yang bisa bikin makan konsentrat itu nilai gizi makannya itu sama dengan rumput. Yes, jadi kan kasihan peternaknya beli konsentrat tapi nilai gizinya sama dengan rumput. Proteinnya cuma 9 sampai 10, serat kasarnya 20, kadar airnya di atas 16. Kan sama dengan rumput, ngapain beli konsentrat? Mending nanam rumput kan gitu. Betul. Jadi terus kenapa saya tanya milih pakan murah atau yang ekonomi? Karena begini, si A punya konsentrat harga 3.000, pakainya 1 kilo. Kita punya harga 4.000, sudah dipelet, harganya makainya mungkin lebih sedikit. Jadi kan mending lebih milih yang 4.000, cuman pakai setengah kilo, ketimbang beli yang 9-10%, tapi makainya 1 kilo. Gitu. Yes. Nah, jadi kira-kira biar sepaham kita gitu sama Pak Dede, sama peternak semua, supaya lebih cerdas, lebih maju ternaknya, lebih sejahtera. Betul sih Bang Eng, memang problem di situ. Ya, problemnya di situ memang. Ya, saya kira pemaparan Pak Dede bagus sekali di awal, nanti mungkin bisa ditambahkan di lain waktu. Terima kasih Pak Dede, semoga sukses. Thank you Bang Eng. Ya, Terima kasih Bang Hengki, bujur Bang. bujur Pak Dok, terima kasih.